Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ketua DKM Masjid Besar Baitus Salam yang kami hormati beserta seluruh jajaran pengurus, para pembina, para penasehat, dan tak lupa juga semua jamaah Masjid Baitus Salam yang setia, baik bapak-bapak, ibu-ibu, remaja putra, remaja putri, dan anak-anakku sekalian yang berbahagia. Alhamdulillah, di tahun ini kita bertemu kembali di bulan yang suci, bulan Ramadan. Mudah-mudahan bulan Ramadan kali ini kita sekalian bisa lebih meningkat ibadahnya, amal solehnya dari bulan-bulan Ramadan tahun-tahun yang telah berlalu. Bapak, Ibu, dan adik-adik sekalian, setiap ibadah yang diwajibkan oleh Allah untuk kita sekalian pasti mengandung hikmah, mengandung rahasia, mengandung keistimewaan bagi kita yang melaksanakannya. Termasuk ibadah puasa. Dan kalau kita perhatikan adik-adik, ibadah puasa ini ibadah yang paling mudah di antara ibadah-ibadah yang lain. Karena ibadah puasa itu hanya sekedar tidak makan dan tidak minum. Dari mulai terbit fajar hingga terbenam matahari. Tidak disuruh apa-apa lagi. Yang penting orang yang berpuasa itu bisa sabar. Agar mampu menahan diri tidak makan ataupun tidak minum dan hal-hal lain yang membatalkan puasa. Tapi anehnya, hebatnya, puasa yang hanya sekedar tidak makan, tidak minum itu memiliki rahasia hikmah yang sangat besar. Di antaranya nih hadirin sekalian, dengan ibadah puasa yang kita kerjakan, maka dosa-dosa kita yang telah lalu mendapat ampunan Allah. Puasanya cuma 1 bulan, tetapi ampunannya sampai 11 bulan. Oh, hebatnya tuh Allah. Memberi keringanan, memberikan kemudahan, memberikan kasih sayangnya kepada kita sekalian. Dosa-dosa 11 bulan yang lalu bisa dihapus dengan puasa yang hanya 1 bulan. Tapi ada tapinya nih, ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Tidak sekedar puasa, tidak makan, tidak minum. Ya, apa syarat dan ketentuannya? Pertama adalah puasanya karena iman kepada Allah. Jadi motivasi puasanya itu adalah karena iman kepada Allah. Bukan karena lagi musimnya puasa. Bukan karena sudah biasa puasa. Bukan karena ikut-ikutan puasa.
Bukan karena tidak enak kalau tidak puasa, bukan. Niat pertamanya, motivasi pertamanya adalah karena iman kepada Allah. Satu itu syaratnya. Ya. Yang kedua, puasa yang kita lakukan benar-benar hanya mengharap ridha Allah. Hanya ingin mendapatkan pahala dari Allah. Bukan karena ada keinginan-keinginan yang lain. Ada orang yang rajin puasa karena apa? Supaya rezekinya lancar. Berarti niatnya tidak ikhlas. Hanya karena pengen mendapat rezeki. Kenapa puasa? Karena nggak enak tuh sama tetangga. Mas saya sejen-sejennya puasa, saya nggak puasa. Gitu. Ya. Bukan itu puasa yang akan mendapatkan ampunan Allah. Sebab kata Nabi, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Barang siapa yang berpuasanya karena iman kepada Allah dan hanya mengharap keridhoannya, hanya mengharap pahalanya, maka dosa-dosa yang telah lalu diampuni semuanya. Enak liku coy. Enak. Ya, makanya nih hadirin sekalian, ayo puasa. Ya, jangan sampai kalah sama anak-anak kecil. Ya, anak-anak kecil aja pada puasa. Dek, puasa nggak dek? Puasa. Puasa sebeduk dah sampai maghrib. Maghrib. Kembang beli. Beli. Iya. Apa maning lagi puasa, mainnya game terus, wis, kelalen. Ya, WA-an terus, TikTok-an terus, wis, kelalen. Apa maning turu maning. Bangun tidur lagi. Wah, wis, beres. Ya. Jadi puasa itu paling mudah. Anak-anak kecil saja bisa tuh. Anak-anak yang masih TK bisa puasa. Termasuk orang-orang nonis. Tahu nggak Pak? Nonis Pak? Non-Islam. Yang bukan agama Islam tuh ada yang ikutan puasa Pak. Ya, saya walaupun bukan Islam puasa dong. Masa sih? Iya puasa. Busung. Puasa Pak ada. Sebab memang puasa itu sejak zaman dulu sudah ada Pak. Ini bapak-bapak yang sudah sepuh atau bapak-bapak yang sudah enom berarti ya, bukan sudah sepuh. Ya, ada istilah puasa mati geni Pak. Betul nggak Pak? Iya, kayak apa puasanya Pak? Beli burung kita Pak. Ya, zaman bengian tuh anak puasa mati geni. Terutama bagi orang-orang yang pengen ilmu kanuragan. Waduh. Puasa dikit, 40 dina 40 bengi. Waduh. Ya, puasa tuh ada. Ya, ada lagi puasa mutih. Ya, zaman bengian tuh anak kan puasa mutih. Ya, jadi kang dipangan kang putih-putih baik. Asrep, puasa ngasrep. Dan ternyata hadirin sekalian, yang puasa itu bukan hanya manusia. Hewan pun berpuasa. Contohnya apa aja? Kang doyan ulat tuh. Ulat itu puasa, Pak. Untuk apa? Untuk merubah dirinya yang tadinya orang lain jijik, gila, tapi setelah puasa orang-orang pada suka kepadanya. Contohnya ular. Ya, coba baik ya. Lamun bengekian anak ular keruget yang tempat ibu-ibu kana. Ya pasti pada Melayu kabeh. Ini je anak ular. Ya, ular bulu bisa. Kang gatel Kang. Ya. Sehingga dicutik-cutik, kongkon metu. Untung beli dipateni.
Ya, cukup sendal. Kenapa? Ngeplak ular. Plak, gepeng wis. Mending dicutik. Sehingga ular itu kemudian sambil nangis. Ya, cari tempat aman. Ya Allah, pedah kula badane kaken bulu. Pengen melu terawih bloli. Ya wis lah kita saja. Pengen puasa belah. Akhirnya luru apa? Luru wiwitan. Manek. Kerugat. Manek. Sampai akhirnya dia berpuasa di sebuah kepompong. Diam saja. Lama-lama badannya yang tadinya ulet bulu berubah menjadi seekor kupu-kupu. Ya, begitu sempurna kupu-kupu itu, lalu keluar dari kepompongnya, terbang. Nyacak pengen mancing masjid maning. Nyacak masih diusir beli. Ya, mancing ning masjid. Apa jari ibu-ibu? Lah aja anak kupu aja. Hore japan anak tamu. Aduh seneng. Ya, anak bocah nggawa seblak. Ya, di seblak aja. Ya, bagian lucu aja bagus tuh. Alhamdulillah jare ular kah? Ya, lagi bengian sih sedurunge puasa kita jadi binatang yang menjijikan, tapi setelah puasa ternyata dielu-elukan. Aduh, ji anak kupu. Ya, mudah-mudahan kita yang berpuasa menjadi semakin baik. Aja semakin jadi kupu. Ya, itu aja ya hadirin sekalian. Insya Allah puasa kita asal diniati karena iman kepada Allah, ya, dan hanya mengharapkan pahala dari Allah. Insya Allah puasa kita akan bermakna, mendapatkan pahala, dan dosa kita mendapat ampunannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.